Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Wah, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Setia. Selamat hari Minggu Kak Opa. Gimana kabar hari ini Kak? Baik, luar biasa. Wah, puji Tuhan ya. Semoga adik-adik juga yang ada di rumah semua dalam keadaan baik dan tetap semangat ya. Seperti Kakak Ovan dan Kakak Setia pada hari ini. Adik-adik, kita percaya bahwa hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun ibadah secara virtual saja, itu semua karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan sungguh baik memelihara, menjaga dan menyertai kita dalam sepanjang kehidupan kita. Nah, hari ini Kakak Setia, kita kembali diberi waktu oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Ayo, dengan penuh semangat mari berdiri dan bersama-sama kita nyanyikan pujian dari terbit matahari. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan pasti bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang punya binatang peliharaan di rumah? Wah, pasti punya ya, punya ayam atau mungkin ada yang punya anjing. Nah, selain binatang peliharaan, mungkin juga ada yang punya tanaman seperti bunga, apalagi semenjak masa corona banyak tuh yang suka nanam bunga dengan jenis-jenis macam bunga yang cantik-cantik. Nah, kadang ada yang usil, ada yang suka jahatin binatang, ada juga yang suka rusakin bunga atau tanaman-tanaman lainnya. Bahkan biasa keluar dari TV-TV banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mau merusak alam ciptaan Tuhan, menebang pohon dengan sembarangan, bahkan memburu binatang yang ada di hutan sehingga lama-kelamaan bisa punah. Nah, kira-kira Tuhan suka tidak perbuatan-perbuatan seperti itu ya? Kak Setia, kalau kita merusak tanaman, membunuh binatang yang adalah ciptaan Tuhan, itu kira-kira boleh atau tidak ya?
itu tidak boleh Kak Opan. Gitu Karena dalam firman Tuhan dari Mazmur pasal 17 ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Adik-adik di rumah, kita ulangi baca bersama-sama ya, dari Mazmur 17 ayat yang ke-8. Ya, kita baca sama-sama ya Kak Opan ya. Iya, Kak. 1, 2, 3. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Amin. Nah, adik, jelas ya firman Tuhan bahwa kita harus memelihara ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Seperti Tuhan tidak hanya memelihara kita anak-anaknya, tetapi burung-burung di udara, bunga-bunga, dan seluruh ciptaannya juga Tuhan pelihara. Karena Tuhanlah pemelihara kehidupan ini. Nah, mengaminkan Mazmur kita baca, ayo sekali lagi, mari dengan penuh sukacita kita akan bernyanyi, burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami beribadah kepadamu. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami semua supaya kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik, dan juga firman-Mu itu yang akan menuntun dalam hidup kami untuk setia kepadamu. Ini doa kami mau mendengarkan cerita-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik sekolah minggu di mana saja berada. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa di hari Minggu, hari yang Tuhan kuduskan. Yuk kita perhatikan gambar apakah ini? Wah, gambar seekor burung. Siapa yang tahu burung apa namanya itu? Ada yang bilang burung hantu. Benar? Tidak. Burung tekukur? Lain. Itu adalah burung gagak. Burung apa? Burung gagak. Dalam Alkitab, burung gagak ini Tuhan pernah pakai sebagai kurir makanan. Wah, hebat ya. Jadi kurir makanan. Tapi bagaimana bisa? Yuk ikuti cerita selanjutnya. Ketika Ahab menjadi raja di Israel, dia melakukan kejahatan. Dia tidak percaya lagi sama Tuhan, tidak mau beribadah kepada Tuhan. Karena itu, Elia sebagai abdi Allah datang memperingatkan kepada Ahab. Ahab, engkau jahat di mata Tuhan. Karena itu, mulai tahun ini tidak akan ada hujan turun ke atas Israel. Tapi Ahab malah menertawakan. Mana mungkin. Ahab tidak mau mendengarkan kata abdi Allah. Kemudian Elia kembali. Dan Tuhan berfirman kepada Elia, Elia,
pergilah ke sebelah timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Nanti yang akan menjadi minumanmu adalah air di sungai Kerit itu. Maka Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Lalu kira-kira Elia makan apa ya? Wah, ternyata Tuhan selalu memelihara kehidupan Elia. Setiap pagi dan sore Tuhan mengirim makanan lewat burung gagak tadi yang kita lihat gambarnya. Jadi kalau pagi-pagi burung itu berbunyi kak kak kak, Elia keluar, dia lihat ada roti dan daging dibawa burung gagak. Begitupun kalau sore burung-burung gagak itu datang lagi di tempat Elia, kak kak kak, dan dia membawa roti dan daging. Begitu setiap pagi dan sore burung-burung itu dikirim oleh Tuhan untuk membawakan makanan sama Elia. Tapi lama-kelamaan air di sungai Kerit itu kering karena musim kemarau. Lalu Tuhan berfirman lagi kepada Elia, Elia, sekarang pergilah ke Sarfat. Di sana ada seorang ibu yang akan memelihara kehidupanmu. Saat itu Elia segera pergi ke Sarfat. Dan ketika sudah tiba di sana, benar dia berjumpa dengan seorang perempuan yang sedang mengumpulkan ranting-ranting kayu. Elia bilang sama ibu itu, "Ibu, berikan aku sedikit air untuk kuminum, aku haus." Lalu perempuan itu memberikan minum kepada Elia. Dan setelah Elia minum, dia bilang lagi sama ibu itu, "Ibu, berikan aku sepotong roti, aku mau makan, aku lapar." Tapi perempuan itu katakan, "Demi Tuhan yang hidup, padaku tidak ada lagi makanan, kecuali aku hanya mempunyai sedikit segenggam tepung ini dan sedikit minyak dalam botol ini. Aku akan pulang ke rumahku, aku akan mengolahnya menjadi roti dan aku akan makan bersama dengan anakku. Setelah aku makan, maka kami akan mati." Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Elia bilang kepada perempuan itu, "Jangan takut ibu, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Sekarang pulanglah, olahlah tepungmu yang sedikit itu dan minyakmu. Terlebih dahulu engkau membuat sepotong roti bundar dan engkau memberikan kepadaku. Sesudah itu engkau bikin makanan untuk anakmu. Sesungguhnya tepung yang sedikit yang engkau miliki itu dan minyak yang sedikit itu tidak akan habis-habis selama hujan belum turun." Benar adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah ibu itu mengolahnya sesuai perintah Elia, besoknya dia lihat, tepung itu tidak habis, minyak juga masih ada. Besoknya masih ada tepung itu, minyak juga ada, dan seterusnya. Kehidupan mereka dipelihara oleh Tuhan. Tapi tidak selang berlama-lama, anak yang dimiliki oleh ibu janda tadi sakit keras dan meninggal. Ibunya sangat sedih, dia menangis, dia bilang sama Elia, "Elia, apakah salahku engkau datang dan anakku ini meninggal, dia hanya satu-satunya?" Elia langsung mengambil anak ibu yang sudah mati itu dan dia membawa ke kamarnya. Di dalam kamarnya Elia berdoa, "Tuhan,
kembalikanlah nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Amin. Apa yang terjadi adik-adik yang dikasihi Tuhan? Anak itu hidup kembali dan Elia membawanya kembali kepada ibunya. Ibu, ini anakmu sudah hidup. Dengan bangga sang ibu dan bersyukur kepada Tuhan, dia langsung berkata, sekarang aku tahu bahwa Engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang Kau ucapkan itu adalah benar. Jadi perempuan itu berkata, sekarang aku tahu bahwa Engkau adalah abdi Allah dan firman Tuhan yang Kau ucapkan itu adalah benar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan memelihara kehidupan Elia, Tuhan yang memelihara kehidupan ibu janda dan memberi kehidupan kembali kepada anaknya yang sudah meninggal. Tuhan itu juga yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pasti juga akan memelihara kehidupan kita ini ketika kita setia kepadanya. Amin, firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita kita tadi diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-29 sampai 34 dan pasal 17 ayat 1 sampai 24. Tapi yang kita akan baca pada saat ini 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-9 yang akan dibacakan oleh teman kita. Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-9. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Amin. Adik-adik, kita mau menaikkan doa Bapa kami bersama-sama, dan doa kita hari ini akan dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ada nats persembahan kita pada pagi hari ini dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Bersyukur, Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik.
bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh beribadah kepadamu. Dalam ibadah ini, kami bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, kami mendengarkan cerita firman-Mu, dan juga kami menyampaikan persembahan dan puji-pujian kepadamu. Terima kasih semuanya itu Tuhan. Kami sangat senang bahwa Engkau selalu setia memelihara kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa untuk orang tua kami semua. Tuhan juga menolong, beri kesehatan yang cukup sehingga mereka tetap sehat untuk bekerja dan membimbing kami. Kami berdoa juga mau bersyukur bagi kami yang sudah sekolah, berkati, terlebih ada teman-teman yang naik kelas, ada teman-teman yang pindah kelas, bertemu dengan teman yang baru, bertemu dengan guru yang baru, pelajaran yang baru. Terima kasih Tuhan, walaupun masih dilakukan dari rumah. Kiranya Tuhan tetap menolong kami semua, memberi kesehatan yang cukup, sehingga kami boleh selalu setia melakukan tugas-tugas dari sekolah minggu, dan juga setia beribadah kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami semua, berkati kami seminggu yang akan datang, supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, aktivitas kita hari ini adalah menghafal kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 24 dalam bentuk gerak dan lagu. Dan nanti videonya dikirim ke nomor ini. Sekarang aku tahu bahwa Engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang Kau ucapkan itu adalah benar. Sekali lagi ya. Sekarang aku tahu bahwa Engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang Kau ucapkan itu adalah benar. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, untuk menjalani kehidupan kita hari ini dan seminggu ke depan, ada petunjuk hidup baru dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 24 yang berbunyi, sekarang aku tahu bahwa Engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang Kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita menyanyikan lagi lagu pujian yang aktivitas kita tadi. Sekarang aku tahu.
Adik-adik, mari kita jaga dan pelihara semua ciptaan Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik yang kekasih, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Terima kasih atas kesetiaan adik-adik dalam mengikuti ibadah. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selalu ingat untuk mematuhi protokol kesehatan karena virus corona masih mengintai di sekitar kita. Dan selalu ingat bahwa Tuhan pemelihara kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.